Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi inni sabri wa yassir wa qul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kesempatan pada malam ini kita masih dikesempatan untuk sholat ini terkait dengan tafsir Al-Quran Al-Karim. Sholawat dan salam serta dihaturkan kepada manusia mulia Sultan dan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita sebagai umat istiqomah menjadi beliau dan melaksanakan jalan taat dan menemukan pada kesempatan kajian Sabtu pada hari ini kita akan melanjutkan terkait tafsir surat Al-Kahfi. Sebelumnya bulan lalu pada tanggal 18 ini sudah dibahas terkait dengan ayat 15 dan 19 yang terkait pada ayat 15 itu terkait perbedaan konsep keyakinan mengenai Tuhan antara hidup pemuda asal-usulnya dengan penguasa pada saat itu, yaitu pada yang dan masyarakatnya yang diperintah berharap. Kemudian di ayat 19 itu mereka akhirnya istilahnya melarikan diri dari masyarakat umat itu yang memutuskan melarikan diri dan menuju ke ruang kafir. Ada ceritanya dia disebutkan mengenai lokasi dari dua para ashabul kahfi itu bermukim, di mana karakteristiknya adalah gua itu luas menyamping dan matahari pada terbit condong ke arah kanan dan pada saat benar ke arah kiri dengan terjadi sangat. Para sejarawan ini mengindikasikan letak gua ini ada di pegunungan selatan Palestina, bagian arah timur Turki, dan juga ada yang kelihatan dari Irak. Namun saat ini yang ditemukan adalah Yordania. Maka kita menyimak untuk kajian selanjutnya, yaitu membahas ayat 18 dan sebelum dimulai kami akan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Al-qail fi kitabihil mubin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Al-qail fi hadithihi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din
wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan curahan rahmat, nikmat yang sangat besar untuk kita semua. Tentu kenikmatan yang sangat besar karena memang kita mempunyai amanah untuk menghamba, sehingga kita membutuhkan tuntunan, membutuhkan pedoman serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan pedoman itu kita dapat memastikan bahwa ibadah-ibadah dan ketaatan yang kita lakukan asasnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuntunan serta pedoman yang terbaik yang Allah karuniakan untuk kita adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga Allah telah jelas menyampaikan bahwa hakikat Al-Qur'an itu sendiri adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi kita sebagai hamba yang berupaya untuk melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah, semua yang diridhoi oleh Allah, dan tentu meninggalkan perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah. Bahkan definisi dari ketakwaan itu sendiri adalah melakukan upaya-upaya yang membuat Allah ridho akan kita. Maka ketika itu memang benar tulus kita niatkan upaya-upaya ketaatan kita lakukan, maka kita butuh pedoman. Dan pedoman itu adalah Al-Qur'an. Maka alhamdulillah pada kesempatan ini kembali Allah curahkan nikmat yang sangat besar. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Tentu di tengah keterbatasan kita, banyak sekali kekurangan kita, tetapi kita masih berupaya untuk memastikan bahwa ada waktu yang kita berikan, ada waktu yang kita sempatkan untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan terkhususnya kita ingin melanjutkan pembahasan dari tafsir surat Al-Kahfi. Dan ini sangat besar keutamaannya untuk kita karena memang surat Al-Kahfi itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai gambaran atas realita dan fakta yang terjadi pada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang masih membahas tentang fitnah, ujian yang pertama bagi orang-orang yang beriman, yaitu ujian keimanan itu sendiri. Dan ini sebenarnya terjadi pada para sahabat dan tentunya Rasulullah SAW yang saat itu berhadap-hadapan langsung dengan kaum kafir Quraisy. Adapun yang kedua, nanti kita akan membahas tentang ujian harta, yang bahkan banyak dari kita lalai dan mengukur bahwa kebaikan yang kita peroleh di akhirat sebagaimana kita memperoleh harta di dunia ini. Sehingga tidak sedikit di antara manusia yang bahkan mengukur akhiratnya dengan apa yang ia miliki di dunia dari kekayaan-kekayaannya. Dan bahkan harta itu menjadi fitnah yang sangat besar, menghalangi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menghalangi upaya kita untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan itu di kehidupan Rasulullah terjadi dan terbukti bahkan pada paman Rasul sendiri yang dikenal dengan nama Abdul Uzza atau lebih populer dengan nama Abu Lahab. Ia bahkan tidak dapat mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW karena adanya kepentingan dari sisi harta. Begitu juga fitnah yang ketiga nanti adalah fitnah ilmu. Bahwasanya banyak di antara orang-orang yang sulit mendapatkan kebenaran dan kebaikan dari Al-Quran itu justru karena dia merasa lebih dibandingkan yang lain, atau dia merasa lebih dapat memahami dibandingkan orang-orang yang lain. Ya, ini terjadi dalam kehidupan Rasulullah SAW pada pribadi salah satu tokoh Quraisy yang dianggap paling berilmu saat itu. Dianggap cendekiawan yang sangat dihormati saat itu yang bernama Al-Walid bin Mughirah, ayahanda dari Khalid bin Walid. Dengan pengetahuan dan kecerdasan yang ia miliki, dia tidak dapat membantah Al-Quran.
Dia tidak bisa menolak Al-Quran, sehingga yang ia tolak adalah kapasitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu, ya, yang menjadi penerima dari Al-Quran itu sendiri. Makanya ditekankan nanti di dalam ayat Al-Quran yang lainnya bahwa ia mempertanyakan, memang jika seandainya harus ada seorang nabi, maka seharusnya dia salah satunya. Jadi dia merasa lebih alim dan lebih pantas dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Itu fitnah keilmuan yang bahkan terkadang tanpa kita sadari masuk dalam kehidupan kita. Sulit kita untuk memastikan kebenaran atau menerima serta mengamalkan kebenaran karena memang kita misalnya merasa lebih dibandingkan yang lainnya. Adapun fitnah yang keempat nanti adalah fitnah kekuasaan yang digambarkan dalam kisah kehidupan dari Zulkarnain dan Ya'juj dan Ma'juj juga ada di dalam kisah, ya, atau salah satu kisah dalam surah Al-Kahfi. Kalau tentang ilmu tadi nanti digambarkan panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak sekali hikmah yang dapat kita amalkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini. Ada dalam kisah Nabi Musa alaihissalam dan perjalanannya dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kalau nanti terkait fitnah harta yang kedua tadi digambarkan dalam surah Al-Kahfi dalam kisah pemilik dua kebun. Jadi ini semacam terulang, kisah-kisah yang berulang-ulang, dan itu juga akan menjadi bagian dari fakta yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Nah, fitnah kekuasaan itu terjadi dalam kehidupan Rasulullah, bahkan pada pamannya sendiri, Abu Thalib, orang yang paling dihormati dan dicintai oleh Rasulullah, ternyata karena kekuasaan, ya, yang lebih ia pilih dibandingkan kebenaran yang terang benderang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia terhalangi dari hidayah. Tentunya semoga kita semua insya Allah termasuk orang-orang yang dapat terselamatkan dari ujian-ujian fitnah-fitnah kehidupan, sehingga pada akhirnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah ridho akan kita insya Allah. Amin ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Baik, kita masih membahas. Sekarang kita akan membahas ayat yang ke-18. Kita mulai ayat ke-18 ini nanti akan menjelaskan. Tadi disampaikan di ayat sebelumnya. Alhamdulillah sudah sangat luar biasa ya. Ya, salah satu kajian yang baik itu menyampaikan materi sebelumnya sehingga mudah bagi kita untuk melanjutkannya. Tadi saya sampaikan jazakumullah khairan, ya, pada bapaknya, berarti ya semoga ilmu kita bermanfaat semua insyaallah. Jadi memang di ayat ke-17 itu digambarkan gua atau tempat yang ternyata Allah jadikan itu adalah jawaban dari permohonan, doa serta munajat dari Ashabul Kahfi setelah mereka berupaya untuk mempertahankan keimanan mereka, dipaksa untuk keluar, ya, oleh seorang raja yang zalim bernama Dikyanus. Maka mereka memohon rahmat dan pertolongan dari Allah. Maka ternyata tanpa mereka sadari dan mereka pahami sebelumnya, ternyata Allah telah menjadikan gua Ashabul Kahfi atau salah satu tempat, ya, tersebut menjadi tempat yang membuat mereka terselamatkan dari ujian fitnah keimanan tersebut. Padahal dalam logika mereka itu adalah tempat beristirahat sejenak, tempat istirahat sejenak untuk mempersiapkan perjalanan yang lebih jauh. Maka terbukti di ayat sebelumnya yang sudah kita bahas bahwa mereka menyampaikan bahwa keberadaan mereka di gua tersebut bukan dalam waktu yang lama, hanya waktu yang sangat sebentar, bahkan tidak sampai dari setengah hari. Hanya beberapa saat di sana mereka tertidur dan istirahat, itu yang mereka rasakan. Tapi ternyata Allah telah berikan, ya, keselamatan bagi mereka. Ternyata mereka sudah menetap dalam waktu yang sangat panjang dan lama di sana. Jadi begitulah Bapak Ibu yang Allah cintai, kita dipastikan akan menghadapi ujian kita masing-masing, tentu dengan sesuai kapasitas yang kita miliki. Dan ujian itu adalah kepastian karena memang Allah menciptakan kita, salah satu tujuannya adalah liyabluwakum. Pasti kita akan diuji. Makanya kalau Bapak Ibu merasa, Ustadz selama ini saya merasa aman saja gitu ya, tidak pernah ada kekurangan, tidak pernah merasa, ya, kesulitan, ya, jadi merasa tidak diuji. Perasaan kita tidak diuji bisa jadi itu adalah ujian yang sangat besar dari Allah, ya.
Rasa kita terus cukup, rasa kita terus memiliki, sehingga kita lupa bahwasanya itu justru adalah ujian yang sangat besar yang membuat kita lalai dan lupa akan satu kepastian bahwasanya itu adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Tentu kita mempunyai masalah dan problem yang berbeda-beda. Baik, tetapi yang harus kita pahami, tugas kita adalah memohon kepada Allah akan jalan keluarnya. Dan jalan keluar itu akan Allah berikan dengan syarat ketakwaan kepadanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kan itu adalah rumusnya, Pak, ya. Sunatullah yang Allah berlakukan. Tugas kita hanya memohon dan meminta, bukan menentukan apa jalan keluarnya. Itu yang dicontohkan oleh Ashabul Kahfi, ya. Atina min ladunka rahmah. Jadi Ashabul Kahfi mengajarkan kepada kita bagaimana memohon kepada Allah jalan keluar. Maka ia memohon, berikanlah dari sisimu sesuai dengan ilmu yang Allah miliki akan masa depan kita, diberikan pertolongan untuk kita dengan cara yang Allah ridhoi, bukan dengan cara yang seakan-akan kita memastikan itu jalan keluarnya, ya. Karena kadang-kadang kalau kita punya masalah, kita mintanya terlalu spesifik. Seakan-akan yang kita mintakan, seakan-akan yang kita mohonkan itu adalah jalan keluar satu-satunya, ya. Padahal Allah lebih tahu mana jalan keluar terbaik dari masalah yang kita hadapi. Maka seharusnya kita menyerahkan jalan keluar itu hanya kepada Allah. Tugas kita memohon dan meminta, serta berharap Allah berikan kepada kita kebaikan. Adapun jawaban dari Allah bisa jadi dengan cara-cara yang bahkan sebagaimana Ashabul Kahfi tidak terprediksi, tidak terukur oleh mereka. Bahkan dengan cara yang mereka tidak sadari, ternyata itulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan dan pertolongan. Jadi kalau kita merasa kita sudah berdoa memohon kepada Allah tapi ternyata kita merasa belum dikabulkan, jangan-jangan Allah sudah berikan kepada kita jalan keluar dari masalah yang kita hadapi tanpa kita sadari. Nah, itu pelajaran dari Ashabul Kahfi. Nah, kita tadi telah dijelaskan bahwa gua tempat keberadaan Ashabul Kahfi itu ternyata secara posisinya bukan gua yang masuk ke dalam, sehingga ketika berada di dalam gua tersebut otomatis tidak terlihat dari luar, kan itu. Tetapi meluas, melebar ke sampingnya, sehingga keadaannya lebih mudah untuk diketahui oleh orang-orang ketika adanya Ashabul Kahfi di sana. Lalu pertanyaannya, mengapa Ashabul Kahfi tidak ditemukan? Bahkan ratusan tahun, sedangkan keberadaannya masih di dekat dengan istana. Padahal Daqyanus sudah menggerakkan pasukan-pasukannya. Tentu sebagai raja, Daqyanus mempunyai pasukan yang sangat luar biasa kuat, terpilih. Dan ini juga akan terulang nanti ketika misalnya Rasul SAW saat hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Quraisy saat itu dipimpin oleh Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal, membuat semacam keputusan untuk membentuk pasukan khusus. Ya, jadi pasukan khusus itu sudah ada dari dulu, Pak, ya. Bahkan diambil orang-orang terbaik dari masing-masing suku, dikumpulkan. Orang-orang yang secara logika mereka tidak akan gagal dalam menjalankan misinya. Tujuan mereka hanya satu, membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata apa yang mereka rencanakan berhadapan dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Berhadapan dengan rencana Allah. Begitu juga keberadaan Ashabul Kahfi. Mereka berada di sebuah gua yang secara tempat, secara posisi sangat mudah secara logika ditemukan oleh pasukan khusus yang dimiliki oleh Daqyanus. Tapi pertanyaannya, mengapa tidak ditemukan? Maka ayat ke-18 ini memberikan jawaban. Itu, Pak, maksudnya. Jadi memang ada keterkaitan ayat yang sebelumnya dan ayat yang akan kita bahas. Begitu juga misalnya keberadaan, bagaimana posisi Ashabul Kahfi sehingga dapat dalam waktu yang sangat lama 309 tahun berada di dalam gua tersebut. Padahal kan fisik kita ini dari tanah. Otomatis ketika bersentuhan langsung dengan tanah, dan itu akan membuat fisik kita menjadi rusak tentunya. Bahkan saya dulu punya nenek Pak, dalam keadaan lumpuh di akhir hayatnya, maka dia hanya bisa berbaring. Ternyata ini bukan berbaring di tanah loh, Pak, berbaring di tempat tidurnya.
tetapi kita harus membolak-balikan badannya, karena memang ya ketika tidak kita buat berbolak-balik, maka bagian belakang tubuhnya itu akhirnya mengelupas gitu. Dan ini juga menjadi jawaban dari Allah. Allah berkehendak, tapi Allah berlakukan di muka bumi ini sunnah-sunnahnya, ketentuannya, sehingga ini akan memperjelas bahwasanya Allah maha bijaksana ya akan semua ketetapan yang diberlakukan untuk kita sebagai hamba. Baik, kita mulai dari ayat yang ke-18 menjawab beberapa pertanyaan yang tadi ya merupakan pembahasan dari ayat-ayat sebelumnya, dari ayat 15, 16 dan 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal wa qalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Baik Bapak Ibu jamaah yang dicintai Allah, kita awali dengan kata-kata wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud. Jadi di sini dikatakan mereka berprasangka, mereka beranggapan, mereka mengira. Ya. Nah, kata-kata watahsabuhum ini ya para ulama nanti akan mempunyai beberapa pandangan. Siapa yang berprasangka ini atau siapa yang mengira ini? Aiqadha ya. Jadi para ashabul kahfi itu aiqadha itu artinya tidak tidur, Pak, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan terbangun. Ya, bahkan disampaikan bahwa mata para ashabul kahfi itu tidak tertutup secara sempurna. Jadi memang kan ada beberapa orang ya misalnya dia tertidur tapi matanya sedikit terbuka, itu tidak tertutup secara sempurna. Sedangkan wahum rukud, sedangkan mereka sebenarnya dalam keadaan tertidur yang sangat pulas, tertidur yang sangat nyenyak. Jadi kata-kata wahum rukud ini selesai. Yang disampaikan bahwasanya mereka tertidur itu adalah ashabul kahfi. Nah ini kata-kata wahum rukud itu para ulama tafsir jelas mengatakan yang dimaksud dengan mereka sedang dalam keadaan tertidur adalah ashabul kahfi. Tetapi kata-kata watahsabuhum aiqadha, ya mereka berprasangka, beranggapan, menganggap bahwasanya mereka terjaga dalam keadaan terbangun, tidak dalam keadaan tertidur. Itu adalah makhluk hidup yang melihat kepada ashabul kahfi, kata para ulama tafsir. Ya sebagaimana yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di dan juga Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Ya bahkan Imam As-Sa'di mengatakan maksud kata-kata aiqadha itu ya li'anna a'yunahum ya munfatihah, karena mata-mata dari mata dalam artian mata real ya Pak ya, alat untuk melihat ini, karena memang ainun itu dalam bahasa Arab memang mempunyai beberapa makna. Tapi kata-kata ayun di sini jelas ya adalah mata-mata dari ashabul kahfi itu dalam keadaan terbuka ya, dalam keadaan terbuka, dan itu tujuannya adalah ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya agar makhluk-makhluk hidup dari hewan, dari hewan-hewan buas yang dapat berpotensi mencelakakan ashabul kahfi itu tidak berani mendekat, karena melihat bahwasanya para orang-orang yang ada di dalam gua tersebut tidak dalam keadaan tertidur, tapi dalam keadaan terjaga sepanjang waktunya. Jadi memang secara naluri hewan itu akan mendekat dan akan menyerang manusia dalam keadaan manusia itu dianggap lalai, tidak dalam keadaan bersiap. Sedangkan bahkan hewan buas pun ketika melihat kita dalam keadaan terjaga, dalam keadaan siap, dalam keadaan tidak tertidur, maka mereka pun juga tidak berani untuk mendekat bahkan menyerang. Ya, itu yang ditegaskan oleh para ulama, sehingga jelas di sini kata-kata watahsubum aiqadha mengisyaratkan bahwa yang melihat mereka beranggapan bahwa ashabul kahfi itu sedang tidak tertidur, padahal hakikatnya wahum rukud. Ini adalah bagian dari sunatullah, kehendak Allah, ya. Bahkan mereka matanya terbuka agar terjaga dan terselamatkan dari hewan buas, di antaranya serigala dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menjadi alasan selama 309 tahun berada dalam gua yang memang luas ke samping, ya. Sehingga secara logika sebenarnya sangat mudah ditemukan oleh hewan buas, lalu hewan buas mendekat ya dan dapat mencelakakan mereka. Tetapi Allah buat seakan-akan matanya terbuka sedangkan mereka dalam keadaan tertidur, yang membuat hewan-hewan buas itu menjauh.
Baik, lalu bagaimana keberadaan Ashabul Kahfi di dalam gua selama 309 tahun itu? Maka dikatakan di sini ayat Allah Subhanahu wa taala, wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatas shimal. Kata-kata nuqallibuhum, Allah ingin mempertegas ini kehendak Allah, Pak. Kata-kata nuqallibuhum, kami membolak-balikan badan mereka. Jadi maksudnya kehendak Allah, Allah berlakukan untuk menjaga jasad, untuk menjaga badan dari Ashabul Kahfi, maka Allah pun berlakukan kehendaknya, sunnahnya, ya, sehingga dibuat badan Ashabul Kahfi itu yang sedang tertidur tadi berbolak-balik, ya, berbolak-balik bergantian, dan itu dilakukan tujuannya memang untuk menjaga jasad, Pak, karena kita ini memang tercipta dari tanah, dan memang ketika kita bersentuhan langsung dengan tanah dalam waktu yang lama itu akan membuat jasad kita menjadi hancur, fisik kita akan menjadi hancur, dan itu sunatullah yang Allah berlakukan. Sehingga Ashabul Kahfi yang sedang beristirahat tertidur di atas tanah sekalipun, ya Allah buat berbolak-balik agar tidak berlaku baginya fisiknya dimakan atau dihancurkan oleh tanah tersebut. Itu juga ditekankan oleh Imam As-Sa'di, ya, dia bahkan menyampaikan dalam kitab tafsirnya, wa hadza aidan min hibzihi li abdanihim, dibolak-balikan badan mereka itu tujuannya untuk menjaga jasad-jasad Ashabul Kahfi, gitu ya. Kenapa? Li'annal arda min tabi'atiha akalal ajsam al muttasilata biha. Karena memang tabiatnya tanah itu, bumi itu, di antara karakternya dia akan, ya, di sini menggunakan bahasa akala, memakan, ya. Bisa jadi di sini artinya menghancurkan, ya Pak Bu, ya, fisik atau jasad, ya, manusia yang bersentuhan langsung, berkontak langsung dengannya. Fakana min qadarillah an qallabahum ala junubihim, ya, yaminan wa shimalan. Dan dari kehendak Allah itulah diberlakukan badan mereka dibuat Allah berbolak-balik, ya, berbolak-balik. Para ulama menyampaikan dibolak-baliknya badan Ashabul Kahfi itu 2 kali dalam setahun, ya, hanya 2 kali dalam setahun, ya. Itu disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah, kan kita juga membahas bagaimana keadaan anjing dari Ashabul Kahfi, wa qalbuhum basitun zira'ihi bil wasid. Ayat ini menjelaskan bahwa anjingnya Ashabul Kahfi itu yang berjaga, posisi anjingnya itu tidak berada di dalam gua bersama Ashabul Kahfi, Bapak Ibu. Tapi keberadaan anjingnya itu berada sebagaimana anjing penjaga. Ia berada di depan rumah atau di depan gua tempat istirahatnya Ashabul Kahfi. Jadi di bagian muka, bagian depan, di luar bagian dari, ya, gua tersebut, di luar, ya, tempat istirahatnya Ashabul Kahfi. Kata-kata bil wasid ini menekankan bahwa anjingnya Ashabul Kahfi yang menunjukkan jalan di awal lalu berjaga-jaga, ya, di luar gua tersebut. Jadi tidak berada di dalam gua itu sendiri, ya, karena memang sunatullah berlaku bahwa Ashabul Kahfi akan terus Allah berikan perlindungan, pertolongan dengan diturunkan para malaikat yang Allah tugaskan. Sedangkan para malaikat tidak akan masuk ke sebuah tempat yang di dalamnya terdapat anjing. Ini udah jelas Bapak Ibu. Sehingga keberadaan anjingnya Ashabul Kahfi itu berada di depan, ya, karena memang malaikat akan masuk ke dalam gua tersebut dan akan menjalankan tugasnya yang diperintahkan oleh Allah untuk memastikan 309 tahun Ashabul Kahfi berada dalam gua itu dalam keadaan nyaman, selamat, itu ya. Dan ini juga tentu kita pahami bahwa, ya, bahwasanya hukum asalnya tempat tinggal kita itu Bapak Ibu dapat dimasuki oleh malaikat. Karena memang para malaikat itu akan memberikan rahmat, kebaikan. Bahkan kalau Bapak Ibu kita dalam keadaan tertidur lalu menjalankan sunnah Rasulullah dengan bersuci, ya, hadisnya kan sahih itu, ya, ketika kita tidur lalu kita bersuci, dalam keadaan tidur itu kita dalam keadaan suci, maka di samping kita nanti akan ada malaikat yang sepanjang kita tidur akan memohonkan ampunan kepada Allah. Ya Rabb, ampunilah hamba ini karena ia tertidur dalam keadaan suci.
Dan itu hukum asalnya, para malaikat masuk ke rumah kita untuk memberikan rahmat, untuk memberikan kebaikan. Jika kita berzikir maka akan diberikan ketentraman. Jika kita berdoa maka akan diaminkan. Itu hukum asalnya. Tapi hal itu, rahmat itu akan hilang dan akan terputus jika kita menyebabkan hal-hal yang membuat para malaikat itu tidak dapat masuk ke rumah tersebut. Salah satunya ada patung gitu ya. Salah satunya juga ada peliharaan hewan anjing ya. Begitu sebaliknya Bapak Ibu, jin, setan itu hukum asalnya tidak dapat masuk mengganggu kita. Tetapi terkadang kita yang membuat mereka, memberikan jalan untuk mereka masuk dan menggodanya. Maka itu para sahabat Rasulullah SAW itu setiap kali mereka berpergian keluar dari rumahnya lalu kembali, maka di antara amalan yang mereka lakukan salah satunya Khalid bin Zaid radhiyallahu an yang kita lebih mengenal dengan nama Abu Ayyub Al-Ansari An-Najjari ya, yang menjamu Rasulullah SAW di rumahnya saat hijrahnya Rasulullah. Maka Abu Ayyub ini sangat memperhatikan rumahnya dari gangguan jin ya. Jadi ketika dia pulang ya, dalam keadaan pulang ke rumahnya setelah beberapa hari meninggalkan rumahnya, maka ia tidak masuk rumahnya kecuali di setiap sudut rumahnya ia bacakan ayat kursi. Dan juga kita disunahkan untuk mengucapkan salam, karena salam itu hakikatnya membuat jin-jin menjadi keluar, tidak masuk ke rumah kita. Sedangkan terkadang yang kita sering lupakan, kita membuat jalan atau makanan bagi para jin untuk masuk ke rumah kita. Makanya ibu-ibu harus perhatikan tuh, dalam rumahnya khususnya di dapur kadang-kadang sampahnya menumpuk, apalagi ini dari atau baru selesai Idul Kurban ya Pak ya. Ya, tulang-tulangnya masih gede-gede tuh. Ya, bikin sop, bikin gulai, tulang-tulangnya berada di rumah. Sunnahnya dikeluarkan, diletakkan di luar supaya ya tidak membuat ada jalan bagi setan atau jin untuk masuk, karena memang tulang belulang termasuk kotoran. Maaf kalau kita punya anak kecil lalu ada pampersnya ya, itu atau ibu ya misalnya sedang datang bulan lalu kotorannya, itu sunnahnya dibawa keluar agar membuat rumah kita terhindarkan dari jalan setan dan jin untuk mengganggu keberadaannya. Dan memang di rumah itu akan terus ada jin yang berusaha mengganggu, maka kita jaga rumah kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jelas ya. Karena menurut Imam Ibnu Katsir jelas di situ keberadaan anjingnya itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraij, keberadaan anjing itu menjaga bagian pintu dari gua tersebut, yahrisu alaihim albab, dan itu adalah tabiat dari anjing penjaga ya, dan duduknya kharijal bab, di luar pintu dari gua tersebut. Mengapa? Li'annal malaika la tadkhulu baitan fihi kalbun, karena malaikat nggak akan masuk Bapak Ibu ke rumah yang ada anjingnya. Jadi kita bukan membahas Ustadz apa hukumnya memelihara anjing, yang penting kita bisa menjaga najisnya misalnya gitu ya. Ini bukan tentang hukum itu boleh atau tidak saja, tapi apakah Bapak Ibu ingin rumahnya diberikan kebaikan, keberkahan nantinya ya, dengan diberikan malaikat yang setiap Bapak Ibu berzikir akan ya mengaminkan doa-doa kita, memberikan rahmat. Setiap Bapak Ibu bersalawat maka ia akan memberikan rahmat. Banyak sekali kebaikan ya, dan itu akan terhalangi karena kita misalnya memaksakan secara hukum fikih untuk memelihara anjing yang membuat malaikat menjadi tidak masuk ke rumah kita. Baik, lanjut ayat tersebut, dan ini adalah pembahasan kita yang selanjutnya. Mengapa misalnya Ashabul Kahfi yang hakikatnya keberadaan mereka itu ya, keberadaan mereka itu di dalam sebuah gua, dan guanya itu memang melebar, meluas ya, maka secara logikanya sangat mudah ditemukan oleh pasukan dari Dicyanus. Tapi mengapa tidak ditemukan? Apa yang dibuat oleh Allah sehingga membuat mereka tidak dapat mengetahui atau bahkan menjauh dari tempat Ashabul Kahfi tersebut? Maka ayat itu dikatakan lawit tala'ata alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba. Kata ru'ba di sini menjadi kata kunci jawaban mengapa Ashabul Kahfi aman. Jadi ru'ab itu rasa takut, rasa khawatir yang dimasukkan ke dalam hati seseorang hamba, hati-hati manusia. Dan itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala
memberikan rasa takut kepada orang-orang siapapun yang melihat ya arah gua, tempat tinggalnya atau tempat istirahatnya Ashabul Kahfi. Jadi setiap orang-orang yang melihat ke arah situ Bapak Ibu, maka dibuat hati mereka takut. Dibuat tempat itu di mata manusia tersebut angker, ya, tidak nyaman bagi mereka, sehingga sangat dikenal tempat itu adalah tempat terlarang. Tidak ada yang berani untuk mendekat. Tempat yang dianggap tidak nyaman bagi mereka. Nah, itu. Dan ini ternyata sebagaimana Ibnu Katsir menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang melihat gua Ashabul Kahfi itu. Jadi kalau sudah melihat ke arah situ, mereka dibuat rasa takut Bapak Ibu, sehingga rasa takut itu membuat mereka tidak berani mendekat, apalagi menemukan Ashabul Kahfi. Ini kan cara Allah. Allah membuat hati orang-orang yang melihatnya ya menjadi takut. Dan rasa takut ini sebenarnya adalah salah satu cara Allah untuk memberikan pertolongan bagi orang-orang yang beriman. Bahkan hal ini terulang-ulang di setiap peperangan yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Kita mulai misalnya ya dari perang Badar Kubra. Jumlah kaum muslimin itu sangat dikit Bapak Ibu. Karena memang tujuan awalnya di Badar itu bukan untuk perang berhadapan dengan pasukan musuh, berhadapan dengan prajurit yang jumlahnya 1000 yang siap untuk berperang. Tujuan mereka hanya kafilah dagang yang membawa harta-harta dari kaum muslimin yang mereka rampas di Mekah. Jumlahnya 3000 onta, dipimpin langsung oleh Abu Sufyan bin Harb. Yang uniknya yang menjaganya hanya 40 pasukan. Jadi ini jumlah yang sangat sedikit. Jadi tujuan awal mereka adalah kafilah dagang yang kembali dari Syam ini sedang istirahat dan berdagang juga di daerah Badar. Karena memang kalau untuk ke Syam orang Mekah harus melewati pinggiran dari kota Madinah Al-Munawwarah, ya. Sehingga mereka dikejar, tetapi ternyata Allah buat mereka ditakdirkan untuk berhadapan dengan 1000 musuh. Sedangkan kaum muslimin 300 ya jumlahnya, banyak dari mereka yang tidak membawa pakaian perang, tidak membawa persenjataan perang. Tapi salah satu cara Allah membuat mereka diberikan kemenangan adalah Allah masukkan ke dalam hati-hati orang-orang kafir Quraisy ar-ru'ab, rasa takut. Maka itu juga ditekankan di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat yang kedua. Wa qadzafa fi qulubihimur ru'ab yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Jadi memang rasa takut ini Allah hadirkan ke dalam hati-hati hamba. Ada beberapa tujuan tentunya. Dan tujuan Allah masukkan ke dalam hati orang-orang yang melihat gua Ashabul Kahfi itu rasa takut untuk menyelamatkan Ashabul Kahfi. Sebagaimana di perang Badar, di perang Uhud, bahkan nanti setelah wafatnya Rasulullah SAW, ada salah satu perang yang sangat besar, Pak. Perang yang menjadi akhir dari kekuasaan Romawi, dinamakan dengan perang Qadisiyah, terjadi di zaman kekhalifahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jumlah kaum muslimin saat itu ya hanya sekitar 20.000 pasukan. Sedangkan pasukan dari Persia ya yang dikenal dengan perang Qadisiyah itu lebih dari 250.000 orang. Ya, kaum muslimin saat itu dipimpin langsung oleh ya Sa'ad bin Abi Waqqas, tentu dibantu oleh para sahabat yang lainnya. Jumlahnya 20.000, tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas membuat semacam satu siasat dengan membagi kaum muslimin berkelompok-kelompok, lalu mereka datang bergantian. Jadi seakan-akan ketika kaum muslimin sudah berhadapan dengan pasukan Persia, tapi kaum muslimin belum berhenti, Bapak Ibu, terus berdatangan untuk memahamkan atau semacam memberikan gertakan kalau jumlah kaum muslimin sangat banyak, sehingga sampai mereka sudah berhadapan dengan ya pasukan Persia itu pun pasukan kaum muslimin masih berdatangan, padahal jumlahnya sudah dibagi kecil-kecil, Pak. Tapi poin yang lainnya Allah masukkan ke dalam hati orang-orang kafir tersebut apa, Bapak Ibu? Ar-ru'ab, rasa takut. Ya, makanya sampai detik ini kalau jihad berhadap-hadapan secara langsung, bahkan di Gaza yang beberapa saat ini kembali diserang ya oleh Israel, itu kalau perang betul-betul disepakati perang darat berhadap-hadapan secara langsung, maka
ya kaum muslimin di Gaza itu Bapak Ibu dengan persenjataan yang lebih sederhana dibandingkan Israel tentunya, yang dianggap salah satu negara dengan atau salah satu pasukan perang yang paling kuat di dunia, ya kan? Tetapi tidak pernah kalah karena memang dalam hati kaum muslimin ada keinginan untuk syahid di jalan Allah. Sedangkan di hati orang-orang kafir ada rasa takut untuk mati. Itulah kata ar-ru'ab. Baik, jadi jawabannya jelas, Ashabul Kahfi tidak ditemukan, sedangkan mulut dari gua tersebut meluas, yang membuat secara logika mudah untuk ditemukan karena memang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jaminan pertolongan dengan memberikan rasa takut kepada kepada orang-orang yang melihat gua Ashabul Kahfi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi di ayat yang ke-18 kita itu membahas kondisi Ashabul Kahfi di dalam gua. Ketika tertidur di dalam gua. Lalu bagaimana mereka bisa selamat dari hewan buas? Bisa ya fisiknya terjaga selama 309 tahun dan juga bisa terselamatkan dari pasukan musuh. Ya, maka dijawab dari ayat 18 tersebut. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pak? Waktunya masih ada? Masih ada. Baik, karena ayatnya 2 ini. Ayat 19 dan 20. Baik, kita akan bahas ya. Nanti kita akan tekankan kembali. Ayat 19 dan 20 ini mulai menjelaskan Bapak Ibu bagaimana kondisi Ashabul Kahfi setelah terbangun. Tadi kan di dalam gua dalam keadaan tertidur, wahum rukud. Kan dalam keadaan tidur bukan dalam waktu yang sebentar. Diberlakukan oleh Allah, ya mata mereka seakan terlihat terbuka, ya sedangkan mereka dalam keadaan tertidur, ya lalu badan mereka dibolak-balik agar fisik mereka, jasad mereka tidak rusak, ya lalu rasa takut dan khawatir orang-orang itu diberikan ke dalam hati mereka saat melihat atau saat mengarah ke tempat persembunyian dari atau istirahat dari Ashabul Kahfi itu selama 309 tahun. Jadi ayat 18 itu diberlakukan selama 309 tahun. Setelah itu ya Allah bangunkan. Lalu bagaimana keadaan Ashabul Kahfi ketika terbangun? Gitu ya. Dari gua itu terbangun dari tidurnya, maka Allah jelaskan di ayat 19 dan 20. Baik, kita langsung bahas di ayat ke-19. Wa kadzalika ba'atsnahum, ya liyatasaalu bainahum, dan selanjutnya kita awali dengan kata-kata wa kadzalika ba'atsnahum. Ayat ini ada keterkaitan dengan ayat sebelumnya. Jadi kata-kata wa kadzalika ba'atsnahum menjelaskan sebagaimana Allah tambahkan keimanan Ashabul Kahfi. Jadi dibuat wazidnahum huda, kan gitu ya. Dibuat keimanannya, petunjuk dalam hatinya semakin kuat sehingga keimanannya semakin kokoh. Lalu Ashabul Kahfi dengan dasar keimanannya memohon kepada Allah agar diberikan pertolongan yang mereka serahkan 100% seutuhnya kepada Allah. Bagaimana caranya ya mereka diselamatkan oleh Allah dari ya kejahatan pasukan atau kejahatan Daqyanus dan pasukannya untuk memaksa mereka merusak keimanan mereka kepada Allah. Mereka berikan hak itu 100% seutuhnya, hanya meminta kepada Allah, tapi jalan keluarnya milik Allah. Sehingga Allah berikan jawaban. Mereka ditidurkan dalam waktu yang sangat panjang, mereka dibuat fisiknya terjaga, ya mereka dibuat tetap hidup tanpa makan dan minum, ya tanpa makan dan minum hidup ya selama 309 tahun. Maka begitupun saat mereka bangun kembali, mereka tetap dalam keadaan Allah berikan rahmat. Itu kata-kata wa kadzalika ba'atsnahum, ya diawali dengan kata itu. Baik, lalu kata-kata liyatasaalu, kata li, lam itu sendiri disampaikan di sini oleh ya para ulama adalah lamul aqibah, yang menunjukkan lam yang menjelaskan tujuan dari ayat sebelumnya. Ya, tujuan dari ayat sebelumnya. Jadi ketika wa kadzalika ba'atsnahum, dibangkitkan ulang. Jadi kata-kata Allah tidak menggunakan kata membangunkan mereka, tapi Allah menggunakan kata-kata membangkitkan mereka. Jadi secara utuh mereka dibangkitkan oleh Allah, dikembalikan dalam keadaan seperti sebelum mereka
tertidur. Bahkan mereka merasa mereka tidur hanya sesaat saja. Nah, kata lam di situ memang tujuannya ketika Allah kembali bangkitkan mereka dalam curahan rahmat, keimanan tetap berada dalam hati mereka, terselamatkan dari kejaran pasukan Daqyanus, ya, raja yang zalim yang memaksa mereka untuk keluar dari keimanannya. Nah, tujuannya adalah Allah, ya, ingin memahamkan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka betapa besar kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. 309 tahun mereka dapat kembali secara utuh dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperjelas bagi orang-orang yang masih mempertanyakan, benar enggak ini akan ada hari kiamat? Benar enggak ini nanti akan ada hari di mana kita semua akan dibangkitkan? Ya, dibangkitkan, dihisab dan dimintai pertanggungjawaban. Dan sampai detik ini banyak orang yang mempertanyakan itu, Bapak Ibu. Ya, banyak orang yang masih menantang perkara tersebut. Ya, dan memang surat An-Naba itu terus berlaku. Dan memang jawabannya ketika mereka mempertanyakan apakah benar akan dihisab, apakah benar nanti akan dimintai pertanggungjawaban, karena sesungguhnya jawaban yang paling tepat adalah innahum kanu la yarjuna hisabah. Kan itu di dalam surah An-Naba. Alasan mereka mempertanyakan hal-hal seperti ini, benar nggak nanti? Ini udah tahun kita mati ratusan tahun. Karena memang kematian itu lebih panjang dari kehidupan kita sendiri, Bapak Ibu. Maka mereka mempertanyakan, benar nggak kita nanti akan dibangkitkan? Sebenarnya alasan yang sesungguhnya mereka mempertanyakan hal tersebut sampai mereka tidak mendapatkan jawaban yang mereka anggap memberikan jawaban itu sendiri, karena sesungguhnya mereka tidak ingin akan adanya hari kemudian, tidak ingin akan adanya hari kiamat, Bapak Ibu. Ya, gitu. Jadi di sini jelas Allah bertujuan untuk memastikan bahwasanya mereka mendapatkan jawaban atas apa yang mereka perbuat. Jadi tugas kita itu dalam menghadapi semua bentuk ujian, tugas kita adalah berupaya untuk menjalaninya dengan kapasitas yang kita miliki. Tentu setelah itu kita berikhtiar lalu bertawakal, memohon, bermunajat kepada Allah. Maka kita akan mendapatkan Allah yang maha sempurna, yang maha luar biasa rencana-rencana dan bantuannya akan memberikan jawaban atas setiap masalah yang kita lalui. Banyak sekali Bapak Ibu contohnya, ya. Salah satu kisahnya kan tentu kisah yang terulang kemarin yang kita ya telah mendapatkan hikmahnya saat Idul Kurban. Bahkan dalam pelaksananya Allah kekalkan ikhtiar yang dilakukan oleh seorang wanita untuk menjaga ya asa dan harapan yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dasar kemampuannya sebagai manusia, yaitu Siti Hajar lari dari Bukit Sofa kembali lagi ke Bukit Marwah sampai batas kemampuan terakhirnya yaitu 7 kali. Ya, maka dengan mudah Allah berikan air Zam-Zam. Jadi pastikan kita itu akan mendapatkan masalah-masalah yang kita hadapi Bapak Ibu, dan tugas kita adalah menghadapinya. Tugas kita adalah menjalaninya, karena memang karakter musibah itu dia seperti tamu, datang tapi pasti akan pergi. Tugas kita bukan memastikan ujian itu tidak datang. Tugas kita memastikan ketika berakhirnya ujian itu Allah berikan kita keridhaan. Karena yang kekal itu adalah sikap kita. Nah, itu ya. Baik. Jadi di sini ditekankan bahwasanya Allah ingin mempertegas dan memperlihatkan kepada Ashabul Kahfi khususnya, dan tentu kepada kita semua yang mengambil hikmah dan mendapatkan hikmahnya, akan besarnya dan luasnya kekuasaan Allah. Illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Baik. Lalu mereka saling bertanya tuh satu dan yang lainnya, berapa lama kita berada di sini? Rasa-rasanya kita sebentar aja, tapi berapa lama? Jadi dibuat mereka ragu-ragu, bahkan keberadaan mereka dalam gua tersebut, dalam tempat tersebut pun mereka tidak ketahui pastinya berapa lama. Sehingga mereka mengatakan, qala qailum minhum kam labistum. Seseorang di antara mereka bertanya, kira-kira kita sudah berapa lama berada di sini? Ya, menetap di sini berapa lama? Qalu, mereka menjawab, labithna yauman au ba'da yaum. Secara logika dan perasaan, makanya perasaan itu tidak boleh Bapak Ibu ya
menjadi semacam bagian dari ketentuan untuk menetapkan hukum. Misalnya, ya Ustadz, ya kami memang bukan anak kandungnya misalnya, tetapi paling sayang kepada jenazah tersebut, kepada mayit tersebut, sehingga sepertinya rasanya nggak pantas kalau kami nggak dapat warisan. Nah, jadi kalau membagikan warisan dengan perasaan, ya, atau dengan balas jasa akhlak dan sebagainya, itu tidak boleh. Karena memang warisan itu adalah hukum yang Allah telah tentukan, sehingga Allah tetapkan dengan kata tilka hududullah. Maka tidak boleh berlaku dia lebih baik dibandingkan yang ini, dia lebih mengurusi dibandingkan yang ini. Itu tidak diberlakukan. Baik, mereka hanya menyampaikan apa yang mereka rasakan dan mereka pikirkan. Mereka mengatakan labisna yauman au ba'da yaum. Kita berada di sini, lamanya kita berada di sini, yauman bisa jadi satu hari, au ba'da yaum, atau beberapa saat dari satu hari itu. Enggak lama kok. Iya kan? Berada di situ enggak lama. Jadi kata ba'da yaum itu menjelaskan secara logika mereka itu tidur hanya setengah hari, beberapa saat di dalam gua tersebut. Mereka masuk di awal siang, lalu bangun di akhir siang. Jadi rasanya mereka berada di dalam gua itu hanya sesaat, dan mereka harus segera bersiap-siap untuk membuat diri mereka selamat dari kejaran pasukan dari Dicyanus, gitu ya. Karena memang tujuan mereka berada di sana untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan yang lebih jauh. Ya, itu yang disampaikan juga oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Al-Munir. Lalu karena masih ragu, dijawab oleh salah satunya, qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Ini diantara curahan rahmat yang masih melekat bahkan ketika mereka selesai mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang Bapak Ibu, setelah kita diberikan bantuan selamat dari masalah, ya kadang-kadang kita masuk ke masalah yang lainnya. Kaumnya Musa alaihissalam misalnya, ya, Samiri baru saja selamat dari, ya, satu keburukan, ternyata setelah terselamatkan mereka minta diberikan Tuhan, dibuatkan berhala, nauzubillah, ya. Bahkan itu adalah hal yang sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sehingga sikap kita atas suatu hal yang tidak jelas, yang tidak kita bisa pastikan, maka adab dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengembalikan perkara itu kepada Allah dengan mengucapkan Allahu a'lam. Ini etika yang baik Bapak Ibu. Karena memang kita tidak tahu apa nanti yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang, dan itu tidak akan luput dari ilmu dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka etikanya kita mengatakan rabbukum a'lamu bima labistum. Ya. Baik, jadi ini sekali lagi mempertegas bahwa Allah itu mempunyai sifat, dan kita harus mengimani sifat dan asmaul husnanya. Di antaranya Allah Maha mengetahui dan lebih mengetahui apa yang terjadi dan akan terjadi di masa yang akan datang. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 32 dikatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan ini pernyataan dari para malaikat. Adabnya, etikanya demikian. Baik, sedikit lagi ya Bapak Ibu, ya. Paling enggak kita selesaikan nih, ya. Baik, lalu kata-kata fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Maka utuslah perwakilan salah satu seorang di antara kalian dengan uang-uang tersebut. Jadi mereka mempunyai mata uang, ya Bapak Ibu, ya. Maka pergilah ke kota, belilah beberapa makanan. Nah, jadi ayat ini sebenarnya mempertegaskan dalil disyariatkannya wakalah, wakil, ya, pendelegasian atau mewakilkan kuasa, ya, seperti surat kuasa. Jadi dia dapat, ya, berbuat berdasarkan surat kuasa itu terhadap sesuatu. Dan ini dalam muamalah juga umumnya, dalam jual beli secara khususnya. Dan wakalah ini menurut fatwa DSN MUI tahun 2000, ya Bapak Ibu, pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Jadi kalau hal-hal yang nggak boleh diwakilkan tidak diperkenankan. Baik, nah itu sedikit, ya. Nah sedikit di sini dikatakan falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqim minh. Ini luar biasanya.
Karena tadi kita tegaskan bahwa ketika Allah bangkitkan mereka, kembali hidupkan mereka setelah 309 tahun, ya, dalam rahmat dan pertolongan Allah, juga mereka terbangun dalam keadaan curahan rahmat Allah. Salah satunya pertama, mereka mengembalikan perkara yang mereka tidak ketahui kepada Allah. Itu adalah akhlak yang baik bagi orang yang Allah berikan curahan rahmat. Baik, begitu juga mereka memberlakukan hal-hal yang halal dan diperbolehkan, tidak berbuat sesuatu yang haram. Bahkan ketika mereka memberikan atau memutus seseorang untuk membeli beberapa makanan, ya, beberapa makanan bagi mereka, maka mereka pun memastikan memberikan, ya, perintah untuk memastikan makanan yang mereka dapatkan itu adalah makanan yang halal, makanan yang baik, tidak asal makanan yang mereka dapatkan untuk membuat kenyang misalnya diri mereka. Maka kata-kata fal yanzur di sini menekankan pentingnya memperhatikan sifat makanan sekalipun dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Mereka kan dalam keadaan membutuhkan. Mereka masih memahami dan masih menganggap bahwasanya saat itu mereka masih hidup di zaman Dicyanus, yang bisa jadi mereka dapat ditangkap oleh pasukan Dicyanus. Itu kan pemahaman mereka ketika mereka kembali dibangunkan dalam tidur yang panjang itu. Sehingga, ya, dalam keadaan itu mereka masih merasa dalam keadaan darurat. Tetapi dalam kondisi yang sangat membutuhkan, sangat darurat sekalipun, mereka tetap memperhatikan apa yang harus mereka dapatkan dari makanan. Jadi nggak boleh, ya mau gimana Ustaz, kita dapatnya dari hasil itu, ya udahlah itu aja lah gitu ya. Ya, itu tidak diperkenankan. Maka kata-kata fal yanzur di sini adalah perintah bagi kita untuk benar-benar memperhatikan ayyuha azka ta'aman. Ya, jadi kata-kata azka ta'aman di sini menjelaskan makanan itu tidak hanya halal tapi baik. Ya, bahkan dalam keadaan kondisi terdesak sekalipun atau kondisi membutuhkan sekalipun. Makanya Bapak Ibu ketika misalnya liburan ke satu tempat, pastikan liburan ke tempat yang dapat membuat Bapak Ibu nyaman dalam makanannya. Ya kan banyak tuh pilihannya. Mau liburan kemana? Ya kan? Pastikan makanannya mudah Bapak Ibu temukan makanan yang halal. Karena ketika kita dalam keadaan safar, itu dalam keadaan waktu doa-doa kita diijabah. Jangan sampai membuat doa itu terhalangi karena kita mengkonsumsi makanan yang ternyata tidak halal dan tidak baik untuk diri kita. Karena salah satu yang membuat doa kita tertolak, bahkan ketika kita memohon berdoa dalam waktu yang diijabah saat safar dan sebagainya, ketika kita memakan makanan yang haram, memakai pakaian yang haram, dan kita tidak memperhatikan itu semua. Jadi yang rugi Bapak Ibu, ya, kita melakukan perjalanan yang sebagai seorang muslim itu juga kesempatan bagi kita untuk bermunajat kepada Allah, karena dalam keadaan safar itu adalah waktu yang membuat doa-doa kita diijabah. Tetapi ternyata kita sendiri membuat doa kita tidak diperkenankan oleh Allah karena tidak memperhatikan salah satu penyebab tertolaknya doa-doa kita adalah makanan yang kita konsumsi. Makanya Bapak Ibu, kita harus perhatikan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Karena anak-anak itu yang benar-benar kita harapkan adalah mereka mendoakan kita sebagai orang tuanya. Dan yang kita harapkan doa mereka sebagai anak itu diterima oleh Allah. Bagaimana mungkin kita berharap mendapatkan, ya, doa yang dikabulkan oleh Allah dari doa-doa mereka sebagai keturunan kita, tapi kita sebagai orang tua memberikan nafkah yang justru membuat doa mereka tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini besar sekali tanggung jawabnya. Maka kata-kata sekali lagi azka ta'aman itu menjelaskan pentingnya kita memperhatikan makanannya dari sisi halalnya. Jangan sampai, ya, standar halal itu yang penting bukan babi. Nah, ini juga bahaya Bapak Ibu. Karena kan sekarang itu semacam dipahamkan halal itu yang penting bukan babi. Iya, padahal halal, standar halal bagi kita sebagai kaum muslimin lebih spesifik. Bukan hanya sekedar tanpa babi, tapi juga secara, ya, teknisnya harus disembelih dengan nama Allah dan sebagainya. Tentu itu, ya, harus kita perhatikan karena kita sangat bergantung kepada Allah. Salah satunya dalam memohon dan berdoa. Maka Ibnu Abbas di sini, ya, memastikan bahwa, ya, menafsirkan dalam kitab tafsirnya Imam Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan, ya, mereka menginginkan yang halal dari hewan sembelihan.
Karena mayoritas penduduk saat itu ketika mereka hidup bersama Daqyanus saat itu beragama Majusi, ya, penyembah api, ya. Sedangkan di antara mereka ada orang-orang yang beriman. Jadi selain Ashabul Kahfi ini, Bapak Ibu, menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ada orang-orang yang beriman tapi menyembunyikan keimanan mereka. Loh, kenapa Ashabul Kahfi dikejar? Karena Ashabul Kahfi ini sebagaimana yang kita sampaikan di awal, mereka tidak hanya sebagai orang yang beriman, tapi juga tokoh-tokoh yang berpengaruh karena awalnya mereka hidup di sekeliling Daqyanus. Mereka adalah orang-orang penting yang berada di sekitar Daqyanus. Tapi akhirnya mereka sendiri yang menolak Daqyanus ketika mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Maka ya, tidak hanya keimanan itu pada dirinya tapi juga berpengaruh bagi yang lain. Maka mereka dikejar. Tapi masih banyak orang-orang yang juga beriman, hanya saja menutupi dan merahsia keimanan mereka. Sehingga dipastikan cari makanan yang halal dari pedagang yang beriman secara diam-diam. Baik, sedikit lagi ya. Falyanzur ayyuha azka ta'am falyatikum birizqim min. Jadi kata-kata falyatikum birizqim min, bolehnya makanan yang halal dan baik, juga tidak boleh berlebihan. Jadi boleh kita mengkonsumsi makanan yang halal, boleh juga kita mendapatkan makanan yang baik, halalan thayyiban, tapi juga secara sifatnya nggak boleh berlebih-lebihan, Bapak Ibu. Ya, secukupnya. Sehingga pembahasan di sini falyatikum birizqim minhu itu menekankan tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan sekalipun makanan itu halal, tetapi melakukan pemborosan. Jadi di antara karakter keimanan Ashabul Kahfi terlihat dari kehati-hatian mereka mencari makanan, kehati-hatian mereka dalam menggunakan rezeki yang Allah berikan, sehingga rezeki yang halal tetapi juga digunakan dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak membuat halalnya rezeki itu menjadi tidak bernilai. Ya, maka itu yang disampaikan di dalam surah Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Baik, akhir dari ayat 19 ya Bapak Ibu ya. Wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Ayat ini menjelaskan selain memperhatikan makanan, memperhatikan ya cara untuk memanfaatkan atau menggunakan rezeki yang tidak diperbolehkan pemborosan. Tetapi berinteraksi dengan para pedagang, berinteraksi dengan orang-orang yang di sana harus juga menggunakan cara, metode dan akhlak yang baik. Jadi nggak boleh yang penting halal, nggak boleh juga yang penting caranya tidak mubazir, tapi ternyata menggunakan akhlak yang buruk. Maka sebagai seorang muslim harus menggunakan akhlak yang baik, ya, dan juga menjelaskan bahwasanya mereka harus menjaga diri dari potensi ditangkap atau potensi diketahui dan dicurigai oleh pasukan Daqyanus. Sekali lagi, mereka masih menyangka dan mengira bahwasanya mereka hidup di zaman Daqyanus, padahal Allah telah karuniakan bagi mereka pada saat itu pemimpin yang adil, pemimpin yang juga beriman, dan mayoritas yang berkuasa saat itu adalah kaum muslimin yang beriman, dan itu akan tampak di ayat selanjutnya insyaallah. Jadi pelajarannya jelas, lemah lembut dalam bertutur kata, sopan santun dalam bersikap, dapat mewujudkan kebaikan dimanapun kita berada dan dimanapun kita bermasyarakat. Baik, mungkin itu insyaallah kita akan lanjutkan nanti ya ayat yang ke-20, walaupun tentu ayat ke-20 ini ada keterikatan ya dengan ayat 19. Insyaallah kita akan lanjutkan. Saya kembalikan, Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah berkahi kita semua. Insyaallah Allah memberikan kepada kita semua hidayah, berikan kepada kita semua keberkahan, sehingga kita dapat dimudahkan untuk istiqomah dalam ketaatan insyaallah. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Alafu minkum. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jemaah yang dicintai Allah, alhamdulillah tentunya kita harus bersabar dalam membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap keberkahan dan kebaikan dalam setiap upaya kita mengkaji ayat demi ayat yang merupakan hudan, pedoman bagi kita semua. Kita awali munajat kita dengan memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Semoga Allah memperkenankan doa-doa kita semuanya. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma inna nas'aluka ya Allahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka tamamal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma tawaffana wa anta radin 'anna ya Allah ya Rabbana ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.